Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang OC Layar episode ke-1. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang OC layar. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa OC layar ini terbagi menjadi 7 layar. Dimulai dari fisikal, data link, network, transport, session, presentasi, aplikasi. Kemudian sebagai network engineering. Yang harus benar-benar dipahami dari OC layar ini adalah hanya pada 3 bagian saja, yaitu fisikal, data link, dan network. Selanjutnya mari kita bahas tentang fisikal. Fisikal ini perangkatnya yaitu berupa hub. Fungsi dari hub yaitu menghubungkan komputer atau perangkat yang lain dalam satu subnet. Contoh, misalnya, di sini kita memiliki PC1 terhubung ke hub. Kemudian hub terhubung ke PC2 dan PC3. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa fisikal itu adalah alatnya hub. Dan hub fungsinya adalah menghubungkan komputer dalam satu subnet. Dalam satu subnet ini, blok subnetnya yaitu dari 0 sampai dengan 63. 64 sampai dengan 127, itu merupakan satu blok subnet juga. Jadi di sini kita akan mencoba satu blok subnet saja, yaitu 0 sampai dengan 63. Misal, di sini PC1 memiliki IP address-nya 172.16.21, kemudian di PC2 memiliki IP address 172.16.22, lalu PC3 memiliki IP address 172.16.23. Misalkan, untuk PC2 IP address-nya kita ganti menggunakan blok subnet yang kedua. Misalnya menjadi 67. Maka PC2 tidak akan bisa berkomunikasi pada jaringan tersebut. Sedangkan PC1 dengan PC3 masih bisa untuk berkomunikasi. Tetapi dari PC1 ke PC2, tidak akan bisa. Begitu juga dari PC3 ke PC2 tidak akan bisa. Dikarenakan PC2 berbeda blok subnet dengan PC1 dan PC3. Baiklah. Sekarang IP PC2 kita ganti lagi. Menjadi 172.16.22. Seperti yang bisa dilihat pada gambar. Pada topologinya, PC1 memiliki IP address 172.16.21. PC2 memiliki IP address 172.16.22. Dan PC3 memiliki IP address 172.16.23. Jadi ketika PC1 hendak mengirimkan paket ke PC2, maka paket terlebih dahulu akan diterima oleh hub. Kemudian hub akan mencari apakah ada IP address dituju. Apabila ditemukan, maka hub akan mengirimkan paket tersebut ke PC2, otomatis akan mengirimkan juga paket tersebut ke PC3. Jadi fungsi hub itu adalah mengirimkan paket ke semua komputer dalam satu subnet. Bukan hanya ke komputer yang dituju saja. Sehingga komputer lain akan tetap menerima datanya meskipun data itu bukan dimaksudkan untuk mereka. Maka ketika ini terjadi akan menciptakan masalah keamanan dan juga menciptakan lalu lintas yang tidak perlu di jaringan, dengan kata lain terjadi pemborosan bandwidth. Hal ini disebabkan karena hub tidak mampu membaca MAC address pada perangkat atau komputer. Jadi itulah penjelasan tentang fisikal. Selanjutnya kita bahas tentang data link. Data link ini alatnya, yaitu switch. Fungsi dari switch yaitu menghubungkan komputer atau perangkat lain dalam satu subnet. Hampir mirip dengan fungsi hub. Namun perbedaannya, yaitu switch mengirimkan paket hanya ke komputer yang dituju saja. Karena dalam hal ini switch mampu membaca MAC address suatu perangkat atau komputer. Misalnya kita mempunyai topologi seperti pada gambar. Apabila PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2 melalui switch,
maka switch hanya akan mengirimkan paket tersebut ke perangkat yang dituju saja, yaitu PC2. Dengan membaca IP address dan MAC address PC2, sehingga komputer yang lain atau PC3 tidak akan dikirim. Berbeda seperti hub akan mengirimkan paket ke semua komputer yang ada pada jaringan tersebut, walaupun komputer lain belum tentu membutuhkan paket tersebut. Jadi itulah penjelasan mengenai fisikal dan data link layar. Baiklah, untuk sementara cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi ya.